Manusia memerlukan listrik untuk kebutuhan rumah tangga, usaha, industri, dan penggerak ekonomi nasional. Kebutuhan energi listrik terus meningkat sejalan peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi. Namun pertumbuhan kegiatan ekonomi dunia menimbulkan kekhawatiran peningkatan pemanasan global. Indonesia bersepakat pada Paris Agreement tahun 2015 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satunya melalui pemanfaatan energi terbarukan dengan target kontribusi pada tahun 2025 dan tahun 2050 masing-masing sebesar 23% dan 31% dari bauran energi. Pengoptimalan energi terbarukan khususnya panas bumi akan sejalan dengan visi pemerintah dalam mengejar kebutuhan infrastruktur, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi berkesinambungan serta pemberdayaan SDM. Dalam tahun 2018 lalu terdapat tambahan kapasitas dari Sarula Unit 3 110 MW, Karaha Bodas Unit 1 30 MW. Dan dalam 2019 ini diharapkan selesai 4 proyek yang menambah kapasitas 185 MW. Sejumlah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi atau PSPE diserahkan dalam 2 tahun terakhir. Kapasitas terpasang saat ini sebesar 1.948 MW baru merepresentasikan 7,8% dari potensi total panas bumi Indonesia. Target kapasitas pada tahun 2025 dan tahun 2030 masing-masing sebesar 7.242 MW dan 10.002 MW. Terpaut selisih masing-masing 5.294 MW dan 8.052 MW yang masih perlu dibangun. Saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang menyusun roadmap pengembangan panas bumi Indonesia 2019-2030 dalam upaya mempercepat penambahan listrik panas bumi. Pengembangan proyek panas bumi untuk tambahan kapasitas ini memberikan peluang investasi sebesar 36,24 miliar atau setara 507 triliun dalam rentang waktu 10 tahun. Produksi listrik 197,4 gigawatt per hari setara 135.170 SBM atau senilai 39,17 triliun. Mengurangi emisi gas rumah kaca 58,89 juta ton CO2 ekivalen per tahun. Penerimaan negara, sebagian pendapatan asli daerah 42,32 triliun per tahun. Kehadiran proyek-proyek panas bumi turut berkontribusi bagi masyarakat lokal melalui beragam program-program sosial investment. Untuk itu diperlukan dukungan dan kebijakan pro-investasi dari pemerintah. Pemanfaatan panas bumi sangat tepat bagi transisi energi nasional karena karakteristiknya yang menunjang. Sifatnya yang harmonis dengan lingkungan, misalnya terlihat dalam program-program Green Corridor Gunung Halimun Salak yang merupakan kerjasama Badan Usaha Panas Bumi dengan KLHK yang menjaga kelestarian hewan endemik langka. Proyek Area Sanctuary Elang Jawa di Kamojang. Perubahan fungsi lingkungan tetap dikontrol dengan memperhatikan keberadaan keanekaragaman hayati serta habitat satwa dan pergerakannya. Bagi pembangunan fasilitas pembangkitan di kawasan konservasi, diwajibkan penanaman pohon di area pengganti sesuai ketentuan peraturan. Operasi Badan Usaha Panas Bumi berstandar keselamatan tinggi, perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat telah mendapatkan berbagai pengakuan dan penghargaan lingkungan hidup yang diberikan oleh berbagai institusi dan pemerintah, seperti penghargaan Proper Emas. Sebagai partner pemerintah, pelaku usaha akan siap berinvestasi dan merealisasikan proyek-proyek melalui tahapan-tahapan survei pendahuluan, eksplorasi, eksploitasi, dan operasi pemanfaatan. Forum IIGCE ada untuk mendukung percepatan pengembangan panas bumi. Forum ini memberi kesempatan bagi kita semua untuk berbagi pengalaman, pengetahuan mengenai resiko dan efisiensi pengembangan panas bumi, serta ikut berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan-masukan bagi kemajuan sektor panas bumi. Mari kita jadikan forum The 7th Indonesian International Geothermal Convention and Exhibition 2019 sebagai momen untuk kebangkitan industri panas bumi Indonesia. Let's make geothermal the energy of today.